Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka mata hati kita, melihat dunia dengan cara yang baru, cara yang lebih jernih dan penuh kebijaksanaan. Seperti embun pagi yang dengan lembut membersihkan dedaunan dari debu. Meditasi Vipassana akan membersihkan pikiran kita dari kekusutan dan kebingungan. Dan seperti kompas yang selalu setia menunjukkan arah, 4 kebenaran mulia akan membimbing kita menuju jalan kebahagiaan sejati. Bayangkan, dirimu berada di tepi sungai yang mengalir deras. Airnya membawa serta dedaunan, ranting, dan berbagai macam benda lainnya. Pikiran kita dipenuhi oleh arus deras pikiran, emosi, dan sensasi yang datang silih berganti tanpa henti. Kita terombang-ambing oleh arus ini, terbawa oleh kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan berbagai macam perasaan lainnya. Vipassana adalah seperti duduk di tepi sungai itu, mengamati alirannya tanpa terbawa arus. Kita belajar untuk melihat setiap pikiran, setiap emosi, setiap sensasi yang muncul dalam diri kita, tanpa penilaian atau keterikatan. Kita seperti seorang pengamat yang bijaksana, menyaksikan drama kehidupan yang berlangsung di dalam diri kita, tanpa terlibat di dalamnya. Untuk memahami Vipassana lebih dalam, kita perlu memahami 4 kebenaran mulia, fondasi dari ajaran Sang Buddha. 4 kebenaran mulia ini bagaikan kompas yang menunjukkan arah yang tepat, membantu kita memahami akar dari penderitaan dan menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Kebenaran pertama adalah penderitaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita merenungkan kebenaran pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu dukkha, yang berarti penderitaan. Kehidupan ini, seperti yang kita alami sehari-hari, penuh dengan berbagai macam penderitaan. Penderitaan fisik seperti sakit, cedera, atau penyakit dapat menimpa siapa saja, kapan saja. Tubuh kita yang rapuh ini rentan terhadap berbagai macam ketidaknyamanan dan rasa sakit. Seiring bertambahnya usia, kita juga akan mengalami proses penuaan yang tak terhindarkan dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan pada akhirnya, kematian akan menjemput kita semua, memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai dan segala sesuatu yang kita miliki. Namun, penderitaan tidak hanya terbatas pada ranah fisik. Pikiran dan hati kita juga seringkali menjadi sumber penderitaan, kekecewaan yang mendalam ketika harapan tidak terpenuhi, rasa kehilangan yang menyayat hati ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, atau kesedihan yang menyesakkan dada ketika menghadapi kegagalan atau kehilangan. Semua ini adalah bentuk-bentuk penderitaan mental yang dapat menggerogoti kebahagiaan kita. Bahkan ketika kita sedang merasa bahagia, Sang Buddha mengajarkan kepada kita, kebahagiaan itu sendiri juga mengandung benih penderitaan. Kebahagiaan yang kita rasakan bersifat sementara dan tidak kekal. Ia dapat dengan mudah hilang karena perubahan keadaan atau kondisi. Ketika kita melekat pada kebahagiaan, kita akan merasa cemas dan takut kehilangan. Dan ketika kebahagiaan itu akhirnya hilang, kita akan merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, Sang Buddha mengajarkan bahwa penting bagi kita untuk memahami dan menerima kenyataan bahwa penderitaan adalah bagian
tak terpisahkan dari kehidupan. Dengan memahami duka, kita dapat belajar untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara dan tidak mengharapkan kebahagiaan yang abadi dari dunia luar. Kita dapat belajar untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan sejati di dalam diri kita sendiri, dalam kesadaran yang jernih dan bebas dari keterikatan. Kebenaran kedua adalah asal mula penderitaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, setelah memahami bahwa penderitaan atau duka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, sekarang mari kita menyelami lebih dalam akar dari penderitaan itu sendiri. Sang Buddha mengajarkan kebenaran kedua, yaitu samudaya, yang berarti asal mula penderitaan. Bayangkan sebuah pohon beringin yang rindang. Akar-akarnya yang kuat mencengkeram tanah, menopang batang, dan cabang-cabangnya yang menjulang tinggi. Demikian pula, penderitaan memiliki akar yang dalam, yang tertanam kuat dalam diri kita. Akar ini adalah keinginan dan kemelekatan. Kita seringkali melekat pada hal-hal yang bersifat sementara, seperti harta benda, hubungan, atau bahkan tubuh kita sendiri. Kita menginginkan mereka tetap ada, tidak berubah, dan selalu memberikan kebahagiaan. Namun, seperti bunga yang mekar lalu layu, segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Ketika hal-hal yang kita lekati berubah atau hilang, kita merasakan sakit dan penderitaan. Keinginan dan kemelekatan juga menciptakan dahaga yang tak pernah terpuaskan. Kita selalu menginginkan lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kesenangan. Namun, seperti api yang semakin besar ketika diberi bahan bakar, keinginan kita hanya akan semakin membara ketika kita berusaha memuaskannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa keinginan dan kemelekatan adalah sumber utama dari penderitaan. Ketika kita melekat pada sesuatu, kita menciptakan kondisi untuk menderita. Kita terjebak dalam lingkaran samsara yang tak berujung. Namun, Sang Buddha mengajarkan bahwa ada jalan keluar dari lingkaran penderitaan ini. Dengan memahami samudaya, kita dapat mulai melepaskan keinginan dan kemelekatan kita. Dengan memahami akar penderitaan, kita dapat mulai melepaskan keinginan dan kemelekatan kita. Kebenaran yang ketiga adalah berhentinya penderitaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, bayangkan sebuah lilin yang menyala terang. Api lilin itu adalah penderitaan yang terus berkobar selama ada bahan bakar yang menyulutnya. Bahan bakar itu adalah keinginan dan kemelekatan kita terhadap hal-hal yang fana, seperti harta benda, pujian, atau kenikmatan indria. Kebenaran ketiga, Niroda, adalah tentang memadamkan api penderitaan itu. Sang Buddha mengajarkan bahwa kita dapat mencapai Niroda atau berhentinya penderitaan dengan melepaskan keinginan dan kemelekatan yang menjadi bahan bakarnya. Ini bukan tentang menekan atau menghindari keinginan, melainkan tentang memahami sifatnya yang tidak kekal dan tidak memuaskan. Ketika kita melekat pada sesuatu, kita berharap hal itu akan membawa kebahagiaan abadi. Namun, seperti api yang akhirnya padam, begitu pula dengan objek kemelekatan kita. Harta benda bisa hilang, pujian bisa berubah menjadi celaan, dan kenikmatan indria tidak pernah bertahan lama. Kemelekatan pada hal-hal yang fana ini hanya akan membawa kita pada kekecewaan dan penderitaan. Dengan berlatih vipassana, kita belajar untuk mengamati keinginan dan kemelekatan ini dengan jernih tanpa terbawa arus. Kita melihat bagaimana keinginan muncul, berkembang, dan akhirnya lenyap.
Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pemenuhan keinginan, melainkan pada kebebasan dari keinginan itu sendiri. Ketika kita melepaskan kemelekatan, kita tidak lagi terombang-ambing oleh keinginan dan kekecewaan. Kita menemukan kedamaian batin yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Kita menjadi seperti danau yang tenang, tidak terpengaruh oleh angin dan badai. Inilah niroda, atau berhentinya penderitaan. Sebuah keadaan yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan. Kebenaran keempat adalah jalan menuju berhentinya penderitaan. Sahabat-sahabat yang terkasih, setelah memahami akar penderitaan dan tujuan akhir dari Vipassana, mari kita melangkah lebih jauh. Sang Buddha dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga telah menunjukkan kepada kita sebuah peta jalan menuju pembebasan. Sebuah jalan yang disebut jalan mulia beruas 8. Bayangkanlah, jalan ini seperti sebuah tangga yang terdiri dari 8 anak tangga. Setiap anak tangga mewakili satu unsur dari jalan mulia ini. Di setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat menuju puncak, yaitu Nibbana, keadaan akhir dari penderitaan. Pandangan benar, atau dalam bahasa Pali Samaditi, adalah anak tangga pertama. Ini adalah tentang memahami kebenaran tentang kehidupan, tentang penderitaan, tentang penyebabnya, dan tentang jalan untuk mengakhirinya. Dengan pandangan yang benar, kita dapat melihat dunia dengan jelas, tanpa terdistorsi oleh ilusi dan kesalahpahaman. Pikiran benar sama Sangkapa adalah anak tangga kedua. Ini adalah tentang mengembangkan pikiran yang baik, pikiran yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dengan pikiran yang benar, kita dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Ucapan benar sama waca adalah anak tangga ketiga. Ini adalah tentang berbicara dengan jujur, baik hati, dan bermanfaat. Dengan ucapan yang benar, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang positif. Perbuatan benar sama Kamanta adalah anak tangga keempat. Ini adalah tentang bertindak dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan perbuatan yang benar, kita dapat hidup dengan integritas dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Penghidupan benar sama Ajiwa adalah anak tangga kelima. Ini adalah tentang mencari nafkah dengan cara yang jujur dan etis. Dengan penghidupan yang benar, kita dapat mendukung diri sendiri dan keluarga kita tanpa merugikan orang lain. Usaha benar sama Wayama adalah anak tangga keenam. Ini adalah tentang mengembangkan ketekunan dan semangat dalam praktek Dhamma. Dengan usaha yang benar, kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan kita. Perhatian benar sama Sati adalah anak tangga ketujuh. Ini adalah tentang mengembangkan kesadaran penuh akan tubuh, perasaan, pikiran, dan objek-objek mental. Dengan perhatian yang benar, kita dapat melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, tanpa penilaian atau keterikatan. Konsentrasi benar sama Samadhi adalah anak tangga ke-8. Ini adalah tentang mengembangkan konsentrasi yang mendalam, sehingga pikiran menjadi tenang dan terpusat. Dengan konsentrasi yang benar, kita dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan melihat kebenaran dengan lebih jelas. Jalan mulia berunsur 8 adalah sebuah peta jalan yang lengkap untuk mencapai kebahagiaan sejati.
Dengan memahami dan mempraktekkan setiap unsurnya, kita dapat melepaskan diri dari penderitaan dan menemukan kedamaian batin yang abadi. Sahabat-sahabat yang terkasih, Vipassana adalah bagian penting dari jalan mulia berunsur 8 ini, khususnya dalam unsur samasati atau perhatian benar. Dengan melatih Vipassana, kita mengembangkan kemampuan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya, termasuk penderitaan, asal penderitaan, berhentinya penderitaan, dan jalan menuju berhentinya penderitaan. Vipassana bukanlah sekedar teknik meditasi, tetapi sebuah jalan hidup. Dengan melatih Vipassana secara teratur, kita dapat merasakan manfaat yang luar biasa. Kita dapat mengurangi stres dan kecemasan dan meningkatkan kesadaran dan konsentrasi, serta mengembangkan kebijaksanaan dan welas asih. Vipassana adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan menuju kedamaian batin, menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Meditasi Vipassana adalah teknik yang ampuh untuk merawat taman pikiran kita. Dengan Vipassana, kita belajar untuk mengenali dan melepaskan pikiran-pikiran negatif yang menjadi akar dari penderitaan. Kita belajar untuk menumbuhkan pikiran-pikiran positif seperti cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan. Ketika pikiran kita tenang dan damai, kita akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih baik. Kita akan lebih mudah menemukan solusi untuk masalah-masalah kita. Dan kita akan lebih mampu menikmati momen-momen indah dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati akan terpancar dari dalam diri kita. Seperti sinar matahari yang menyinari taman pikiran kita yang indah. Sahabat-sahabat sekalian, jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe pada channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.